Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Coba perhatikan di sekeliling bangkunya, mungkin masih ada sampah yang tertinggal. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Coba perhatikan gambar. Ya, gambar apa itu? Gambar menggosip itu. Ya, menggosip itu termasuk ghibah atau tabayun. Iya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang peserta didik mendeskripsikan harmonisasi sosial untuk menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik dapat menelaah, menghindari ghibah dengan kritik dan menyusun konten di media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun konten review di media sosial. Cakupan materi kita pada hari ini yang pertama tentang ghibah. Jadi ghibah itu menggunjing atau membicarakan kejelekan, kekurangan orang lain atau aib. Kemudian ghibah merupakan perbuatan dilarang dalam Islam. Ghibah itu hukumnya haram karena termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa besar. Dalil tentang ghibah itu terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang lain, karena menggunjing itu sama satu sama lain. Kemudian coba perhatikan ada gambar di situ tentang ghibah. Teknik penilaian pertama itu asesmen penilaian sikap, kedua asesmen penilaian pengetahuan, ketiga asesmen penilaian LKPD, keempat asesmen penilaian tes formatif atau tes tertulis. Ya, coba perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Gambar pertama itu tentang ghibah, gambar kedua tentang ghibah, yang gambar ketiga tentang ghibah, gambar keempat ini tentang tabayun, gambar kelima tentang tabayun. Dari gambar itu apa yang dimaksud dengan tabayun? Siapa yang bisa jawab apa itu tabayun? Ya, coba Kesia. Berarti mencari penjelasan tentang sesuatu sehingga jelas dengan benar keadaannya. Ya, ada yang bisa tambahkan. Jadi tabayun itu mencari kejelasan tentang informasi yang kita dengar atau yang kita dari orang lain. Kemudian ghibah, ada yang bisa berikan penjelasan tentang ghibah? Ghibah atau menggunjing adalah perbuatan membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakang mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut. Ya, ghibah berarti menceritakan kejelekan orang lain tanpa sepengetahuannya. Kita bagi kelompok. Kelompok 1, Tasya, Vinagadiana, Putri, sama Tian Saputri. Yang kelompok 2, Sia Putri sama Rahmat, Vinagadiana. Kelompok 3, si Azura, Keila. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi lembar LKP. Ya, lembar LKP. Ya, coba perhatikan di lembar LKPD ini. Masing-masing kelompok mengerjakan satu kasus. Perhatikan soal-soal yang ada dalam LKPD.
aku di depan untuk mendiskusikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ghibah atau memuji. Ghibah adalah menyebutkan aib atau kekurangan seseorang di belakangnya, yang mana jika orang tersebut mendengarnya ia akan merasa terhina atau tersakiti. Contohnya seperti Tony menceritakan tentang kebiasaan buruk temannya yang sering terlambat datang ke pertemuan tanpa tujuan buruk atau kebohongan. Ciri-ciri ghibah yaitu membicarakan seseorang di belakangnya, menyebutkan aib atau kekurangan orang lain. Apa yang dibicarakan bisa benar namun tetap menyakitkan bagi orang yang dibicarakan. Perilaku menyebarkan gosip dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap suasana kelas. Beberapa dampaknya antara lain: 1. Mengurangi kepercayaan antara siswa. 2. Meningkatkan konflik dan ketegangan. 3. Mengganggu fokus pada pembelajaran. 4. Menyebabkan rasa tidak aman. 5. Menciptakan lingkungan yang negatif. Ini dapat membuat suasana kelas menjadi tidak produktif dan penuh dengan energi negatif. Secara keseluruhan, perilaku menyebabkan gosip bisa merusak keharmonisan di dalam kelas dan mempengaruhi dinamika sosial serta proses belajar mengajar. Sekian presentasi saya. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Kelompok 3 saya persilakan. 2 saya persilakan. Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Apa dampak negatif dari ghibah? Dampak negatif dari ghibah yaitu menyebabkan fitnah, merusak hubungan sosial, mengganggu kesehatan mental, meningkatkan dosa. Jawaban saya diterima. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceseni Putri selaku ketua kelompok dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya sekarang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kasus yang dialami oleh Andi. Pertanyaannya, apa dampak dari komentar negatif Budi terhadap Andi? Jawabannya adalah dampak pada Andi: kerusakan reputasi, stres dan gangguan emosional, kerusakan hubungan interpersonal, menurunnya rasa percaya diri. 2. Dampak pada Budi: meningkatkan perasaan negatif pada diri sendiri, kerusakan hubungan sosial, tanggung jawab moral. 3. Dampak pada orang lain yang mendengar, menciptakan kebencian atau prasangka, mengaruhi persepsi orang lain terhadap Andi. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada kelompok 3. Saya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan. Jawabannya yaitu tidak mudah mempercayai perkataan buruk yang dikatakan oleh seseorang. Oke, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai ghibah. Suatu hari seorang siswa bernama Amir mendengar dari temannya bahwa Siti sering menolak sekolah. Tanpa bertanya langsung kepada Siti atau guru, Amir menceritakan kabar tersebut kepada teman-teman di kelas. Akibatnya banyak teman sekelas mulai menjauhi Siti dan menganggapnya sebagai siswa yang malas. Padahal alasan Siti tidak masuk sekolah adalah karena dia sakit dan telah memberikan surat tunjuk kepada wali kelas. Pertanyaannya: 1. Berlaku apa yang dilakukan Amir, ghibah atau tabayun? Jelaskan. 2. Apa yang seharusnya Amir lakukan agar tidak terjerumus dalam ghibah? Jawab. 1. Tabayun. Tabayun adalah perilaku mencari kebenaran atau klarifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai sesuatu hal, terutama dalam menghadapi informasi yang masih meragukan.
Tabayun itu dilakukan sebelum seseorang membuat penilaian atau berbicara lebih jauh tentang masalah tersebut. Alasannya, jika Amir langsung memberikan informasi tersebut dengan orang lain tanpa verifikasi, maka itu termasuk dalam ghibah yang dapat merugikan pihak yang dibicarakan dan berdosa. Jadi perilaku yang benar dengan sesuai ajaran Islam adalah tabayun, untuk memastikan kebenaran sebelum membuat penilaian atau membicarakan orang lain. Sebelum mempercaya atau menyebarkan informasi tentang orang lain, Amir sebaiknya melakukan tabayun atau verifikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Apa saja dampak negatif dari ghibah? Dampak negatif ghibah adalah satu, menyebarkan fitnah. Ghibah dapat berkembang menjadi fitnah jika informasi yang disebarkan tidak benar atau dibesar-besarkan. Fitnah adalah sebuah situasi yang dapat merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang kuat. 2. Merusak hubungan sosial. Salah satu dampak langsung ghibah adalah merusak hubungan antar individu. 3. Mengganggu kesehatan mental. Terus-menerus berbicara buruk tentang orang lain atau mendengarkan ghibah bisa menyebabkan stres, kecemasan, atau perasaan bersalah. Apakah jawaban dari kami diterima? Ya, diterima. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melinda. Saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Kesimpulan tabayun adalah sikap berhati-hati dalam menerima, mempercayai, dan menyebarkan informasi. Dengan tabayun kita bisa menghindari. Ghibah memiliki dampak yang sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghindari perbuatan ghibah dengan legalitas dan berusaha untuk berbicara yang bijak. Ya, jadi kesimpulan itu tentang ghibah berarti membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Sedangkan tabayun itu mengcek berita yang telah kita dengar dari orang lain. Baik, sekarang kita akan melakukan tes formatif. Ya, ini soalnya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan itu rencana pembelajaran itu tentang dalil-dalil tentang tabayun dan ghibah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Tasya pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam